Pemirsa, Indonesia gencar melakukan vaksinasi COVID-19 guna mencapai kekebalan kelompok. Vaksinasi efektif untuk menghadapi serangan varian baru virus corona yang terus bermutasi. Simak perbincangan kami bersama Kepala Biomolekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio tentang waspadai lonjakan angka COVID-19 di saat gencarnya vaksinasi. Indonesia masih berjuang melawan virus corona. Varian Delta disebut sebagai pemicu lonjakan kasus COVID-19 yang kerap terjadi di tanah air. Seiring dengan menurunnya kasus aktif COVID-19 sepekan terakhir, langkah apa yang harus diambil pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi virus corona yang terus bermutasi? Dan untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami secara virtual Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Halo Prof. Amin, apa kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang, salam sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Amin telah bergabung bersama kami. Prof. Amin, setelah muncul varian Delta yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini, kini muncul varian Delta Plus. Bisa dijelaskan seperti apa virus corona varian Delta Plus ini kepada masyarakat? Ya, sebenarnya Delta Plus itu prinsipnya sama seperti varian Delta, hanya ada tambahan satu mutasi ya di spike-nya di bagian RBG. Tapi data tentang keberadaannya di Indonesia waktu itu yang pernah dilaporkan, pernah kami laporkan ada satu di Mamuju dan 2 dari Jambi. Tapi setelah dilakukan verifikasi kembali baik oleh GSAID maupun oleh Pangolin, itu ternyata mereka masuk di kelompok yang lain. Ya, jadi tidak masuk di Delta Plus. Jadi sekarang ini Delta Plus belum ada di Indonesia. Oke, jadi sampai dengan saat ini 2 kasus yang ditemukan sebelumnya di Jambi, kemudian di Mamuju itu bisa dikonfirmasi bukan varian Delta Plus begitu ya, Prof. Amin? Betul, jadi tidak masuk di situ, masuk di kelompok-kelompok lain. Kelompok apa itu, Prof. Amin? Yang satu masuk di kelompok lokal ya, yang di Mamuju itu masuk di kelompok AIG. Yang satu lagi masuk di kelompok lokal yang 4662 seingat saya. Ya. Varian Delta Plus ini diklaim lebih cepat menular daripada varian Delta. Apakah memang seperti itu, Prof? Ya, karena ada tambahan satu mutasi ya yang di posisi 417 itu, di mana K itu simbol dari asam amino lisin, itu diganti dengan N ya, itu simbol dari asam amino asparagin. Ya, itu kemudian di laboratorium dilaporkan varian dengan mutasi itu bisa masuk ke dalam sel lebih cepat. Ya, oleh karena itu dikaitkan dengan peningkatan penularan. Seberapa cepat penyebarannya, Prof? Kalau mungkin bisa dijelaskan jika varian Delta katanya tatap muka dalam jangka waktu beberapa menit bisa lebih langsung menular. Bagaimana dengan varian Delta Plus ini? Sebenarnya sama sih kalau kecepatannya Delta Plus dengan Delta, ya tidak terlalu signifikan bedanya. Hanya itu tadi kajian di laboratorium yang menunjukkan ikatannya lebih kuat. Nah, tapi bagaimana kecepatannya? Tadi disebutkan kalau orang berpapasan terus bisa ketularan, sebetulnya kalau dua-duanya tidak menggunakan masker. Tapi kalau dua-duanya menggunakan masker tentu tidak secepat itu. Kita masih bisa memutuskan rantai penularannya. Nah, dibandingkan dengan varian-varian lain, B1617.2 itu ya, atau Delta varian, itu memiliki kecepatan penularan sekitar 30-40% lebih cepat daripada varian Alpha. Ya, sedangkan varian Alpha sendiri memiliki kecepatan lebih tinggi sekitar 30-70% dibanding varian-varian lain. Ya, jadi kalau lihat seperti itu,
Maka kita tahu varian Delta itu dibanding dengan varian lain, artinya varian yang masih serupa dengan asalnya, ya, itu meningkatnya cukup tajam. Oke, jadi kalau kita berpapasan masih menggunakan masker itu tentu masih efektif begitu ya Prof ya? Ya, Oke, Prof Amin, di India varian Delta Plus ini sudah menelan korban. Seorang wanita berusia 63 tahun meninggal dunia 6 hari setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona strain Delta Plus. Padahal sudah divaksin lengkap. Bagaimana tanggapan Anda? ya, di luar negeri beberapa pengatan ya, tidak hanya varian Delta Plus, tapi varian Delta sendiri itu dikhawatirkan dikaitkan dengan meningkatnya morbiditas, ya, artinya kesakitan dan juga mortalitas, ya, kematian. Tapi di Indonesia kita belum punya data yang dapat mendukung hipotesis tadi, ya, karena pengamatan kami mereka yang terinfeksi varian Delta itu tidak semuanya berat. Sebaliknya, kasus-kasus yang berat yang dengan kematian itu tidak semuanya oleh varian Delta. Jadi sekali lagi keterkaitannya untuk Indonesia, kita belum bisa mengkonfirmasi keterkaitan antara varian Delta dengan meningkatnya morbiditas atau mortalitas. Oke, tadi disebutkan wanita tersebut sudah divaksin secara lengkap atau mungkin dosis lengkap. Nah, bagaimana dengan vaksin yang dipakai di Indonesia saat ini seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan lainnya? Apakah masih mampu atau masih efektif untuk melawan varian Delta maupun varian Delta Plus? Ya, saat ini menurut klaimnya perusahaan-perusahaan vaksin besar itu, mereka sudah menguji di laboratorium, vaksin mereka masih efektif terhadap varian-varian Delta. Dan arahan dari WHO juga, walaupun terjadi penurunan efikasi sebesar 10-20%, tetapi selama efikasi itu masih di atas 50%, maka vaksin itu masih dianggap efektif untuk mengatasi pandemi, termasuk yang disebabkan oleh varian Delta. Oke, baik, berarti vaksin yang ada saat ini atau yang digunakan di Indonesia diklaim masih mampu atau masih efektif untuk melawan varian Delta, begitu ya Prof Amin ya? Ya. Baik, selanjutnya kami akan membahas langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 kembali di tanah air. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.